Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Saat ini kita sama-sama mau buka firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ini adalah bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah tentang Petrus yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau kabar baik kepada seorang yang bernama Kornelius. Kalau saudara perhatikan, bagian firman Tuhan ini memang sungguh-sungguh menggambarkan sebuah anugerah dari Tuhan kepada dunia, yaitu anugerah keselamatan. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Kornelius. Mulai dari ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Lalu ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Demikian perintah malaikat kepada Kornelius. Maklum Kornelius ini seorang perwira, ya saudaraku. Jadi kalau zaman sekarang kira-kira kelasnya jenderal, saudara. Dan dia punya bawahan. Lalu dia memerintahkan 3 bawahannya untuk mencari Petrus yang berada di Yope. Ya saudaraku. Singkat kata, 3 orang utusan Kornelius ini berjumpa dengan Petrus. Di ayat 21 dan 22 kita lihat saudaraku ya. Langsung saja karena panjang ceritanya. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatanganmu?" Jawab mereka, "Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Demikian firman Tuhan. Saudara, Kornelius ini orang yang sangat hebat, ya, hebat sekali dalam keagamaannya, saudaraku. Ya, kita melihat ayat 2. Alkitab berkata bahwa Kornelius ini orang yang saleh. Ia saleh, kata Alkitab. Ya saudaraku, kesalehan adalah tuntutan sebuah agama. Agama apapun yang saudara anut, ya, katakanlah di Indonesia ini ada 5 agama besar.
Ya, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, agama-agama itu, saudaraku, yang saudara anut saat ini menuntut kesalehan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak saleh, berarti saudara KTP. Ya, dalam arti kesalehan itu kita melakukan apa saja yang diperintahkan sesuai dengan agama kita. Nah, Cornelius ini orang yang saleh dalam beragama, saudaraku. Yang kedua, ia serta isi rumahnya takut akan Allah. Dia bukan hanya orang yang saleh di dalam mengikuti keagamaannya, tetapi juga dia orang yang takut akan Allah. Saudara tahu apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan, saudaraku. Ya, dia tidak suka korupsi, dia tidak suka menjelekkan orang, dia tidak suka melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhannya, saudaraku. Itu takut akan Tuhan. Ya, saudaraku. Banyak orang yang kelihatannya saleh tetapi tidak takut Tuhan. Ya. Kelihatannya secara agamawi dia saleh tapi dia hidup dalam perzinahan. Kelihatannya dia saleh tetapi saudaraku dia korupsi dan sebagainya ya. Tidak takut akan Tuhan. Tidak demikian dengan Cornelius, dia takut akan Tuhan. Yang ketiga, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudaraku, sedekah adalah ajaran sebuah agama. Agama apapun yang saudara anut. Terutama agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya, agama itu mendorong saudara atau menyuruh saudara. Atau memerintahkan saudara untuk berbuat amal. Ya, berbuat kebaikan atau berbuat sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Misalnya begini, ketika di Indonesia ini terjadi bencana alam seperti misalnya hal tsunami di Aceh, maka saudara akan melihat begitu banyak truk-truk yang membawa makanan, mulai dari beras, mie instan, sembako dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan orang-orang yang menderita di sana. Dan saudaraku, dari mana datangnya itu? Ya, truk-truk itu. Itu datangnya dari orang-orang beragama yang melakukan perintah keagamaannya supaya bersedekah kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Nah, Alkitab berkata Cornelius orang yang banyak bersedekah. Yang keempat dikatakan ia senantiasa berdoa kepada Allah, rajin berdoa. Tidak ada agama yang tidak memerintahkan orang untuk tidak berdoa, saudaraku. Dan Cornelius sebagai orang yang beragama, dia adalah orang yang rajin berdoa. Ya, mungkin dia mendoakan teman-temannya yang sakit, atau dia mendoakan keluarganya supaya hidup dalam sejahtera, atau mungkin dia mendoakan bangsa dan negaranya dan sebagainya. Ya, bahkan berdoa supaya ia memperoleh berkat, rezeki dari Tuhan yang dia sembah. Ini hal yang keempat, rajin berdoa. Ayat 22 kalau saudara perhatikan, kesaksian dari 3 orang yang diutus oleh Cornelius berkata begini. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati. Jadi Cornelius ini orangnya tulus hati. Apa itu tulus hati? Tulus hati itu artinya tidak punya pamrih, tanpa pamrih. Kalau dia berbuat kebaikan atau dia bersedekah, dia tidak mengharapkan balasan. Entah itu dari Tuhannya, entah itu dari orang yang dia bantu. Ya, tulus hatinya. Yang membantu saja, saudaraku. Ya, tidak ada pamrihnya. Yang keenam, saudaraku, dan terkenal baik, kata Alkitab. Saudara, luar biasa, ya. Di tengah-tengah masyarakat kehidupannya, di tengah-tengah jemaatnya di mana dia beribadah di sana, dia dikenal sebagai orang yang baik, saudaraku. Ya, terkenal baik. Wow, cari orang yang terkenal baik ini sulit, saudaraku. Kalau terkenal pelit banyak, terkenal cuek banyak, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang terkenal kalau masuk gereja tidur. Ya, saudaraku. Terkenal, saudaraku, malas dan lain sebagainya. Tapi Cornelius tidak, saudaraku. Dia terkenal
baik. Wow, ada 6 hal yang dilakukan oleh Kornelius. Yang pertama, ia saleh. Yang kedua, ia takut akan Allah. Yang ketiga, saudaraku, ia banyak bersedekah. Yang keempat, ia rajin berdoa. Yang kelima, orangnya tulus hati. Yang keenam, saudaraku, terkenal baik. Luar biasa. Menurut orang beragama, ya, kata banyak orang itu kalau sudah memiliki sikap hidup keagamaan seperti Kornelius, orang ini jika mati pasti ke sorga, saudaraku. Ya, nggak mungkin ke neraka, ya saudaraku. Ya, apalagi kalau saudara mendatangi mayatnya, kebetulan hari itu dia meninggal dunia, maka saudara jumpai mayatnya. Ya saudaraku, wajahnya saja dalam kematian di dalam peti mati itu, atau di tempat tidur di mana dia meninggal ditaruhkan di sana, wajahnya saja tersenyum, saudara. Ya, karena baiknya luar biasa. Maka orang mulai mendramatisir, lihat, ini memang orang baik, mati saja tersenyum. Lihat, wajahnya bersahaya, bersinar-sinar. Padahal kena lampu neon, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan mungkin di situ ada yang berkata-kata, Kornelius ini memang orang yang sangat baik. Saya yakin dia kalau mati pasti ke sorga. Ya, saya pernah hutang sama dia 10 juta. Waktu saya mau bayar, dia bilang apa? Tidak usah, ambil saja. Gak usah dibayar. Wow, orang ini baik sekali. Saya yakin orang ini pasti masuk surga. Lain halnya kalau saudara berjumpa dengan seseorang yang ya katakanlah teman atau kerabat atau tetangga saudara yang matinya ketabrak kereta, saudaraku, sampai terpotong menjadi 10 bagian. Wajahnya saja sudah cuma separuh. Mungkin waktu saudara lihat mayatnya begitu mengerikan. Dan dalam hati saudara berkata, ini orang kena kutuk apa ini? Jangan-jangan orang ini suka menipu, suka merampok, suka membunuh, suka berbuat jahat. Makanya dia matinya seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kematian adalah sebuah kepastian bagi setiap manusia. Tinggal matinya bagaimana kita tidak tahu. Saudara pun tidak tahu nanti matinya seperti apa. Saya pun tidak tahu. Ya, entah kena kecelakaan di jalanan atau mungkin saudara naik pesawat lalu meledak pesawatnya sehingga tubuh saudara berkeping-keping, ya, telinganya saja nggak ketemu, saudaraku. Jadi bubur, hancur. Atau mati dalam peperangan, terkena bom dan lain sebagainya, saudaraku. Kematian banyak macamnya, banyak ragamnya, saudaraku. Tetapi yang jelas setiap kita pasti akan mengalami kematian. Yang jadi persoalan, setelah mati, kemana? Surgakah, nerakakah? Saudara, kalau memang Kornelius ini pasti masuk surga, ada apa? Kenapa dia harus berjumpa dengan Petrus? Ada apa? Apa yang mau dibicarakan oleh Petrus? Kita melihat dulu, malaikat berkata apa kepada Kornelius, ya? Ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Tentunya dia gemetar dan dia berkata, ada apa Tuhan? Saking takutnya dia melihat malaikat, dia gemetar dan dia panggil malaikat itu dengan panggilan Tuhan. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Wow, doanya, sedekahnya, perbuatan baiknya naik ke hadirat Allah. Ya, artinya Allah melihat dan Allah tahu apa yang dia lakukan. Ya. Tetapi anehnya saudaraku yang dikasih Tuhan, malaikat berkata begini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
Karena itu aku diperintahkan Allah untuk mengunjungi engkau. Karena engkau diingat. Jadi malaikat tidak berkata, dan Allah menyelamatkan engkau. Ya, tetapi hanya mengingat. Ketika Allah ingat akan Kornelius, maka orang yang baik ini, ia membutuhkan keselamatan. Tapi dia tidak tahu jalannya. Dia hanya mengikuti tata cara ibadah agamanya. Hidup saleh, takut akan Allah. Ya saudaraku, banyak bersedekah, rajin berdoa, tulus hatinya, dan dikenal sebagai orang baik. Mungkin dia pikir dengan melakukan hal seperti itu, dia mati akan masuk sorga, saudaraku. Tetapi lucu, saudaraku. Orang yang sudah seperti ini, masakan Allah tidak tahu? Pasti Allah tahu. Dan justru Allah tahu. Allah mengutus malaikatnya, memberi dia kesempatan agar dia tidak binasa. Caranya adalah, ia diperintahkan untuk menjumpai Petrus, yang pada saat itu adalah seorang pemberita Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah saudaraku, singkat cerita dari kisah ini. Ketemulah Petrus dengan Kornelius ini. Ketika Kornelius berjumpa dengan Petrus, Kornelius menyembah Petrus. Karena dia menganggap Petrus ini pasti orang yang sangat luar biasa. Karena yang memerintahkan dia untuk berjumpa dengan Petrus, malaikat, saudaraku. Wow. Ya, tidak heran kalau dia memberikan penghormatan sedemikian rupa sampai sujud menyembah di kaki Petrus. Dan Petrus risih. Dia berkata, Tuhan jangan sembah aku manusia biasa saja. Lalu Petrus bicara-bicara dengan Kornelius. Dan Petrus tidak berbicara tentang agama, saudaraku. Karena Injil itu kabar baik. Dan Yesus datang ke dunia tidak membawa atribut agama. Dia tidak mengajarkan agama. Tapi dia selalu memanggil orang dengan berkata apa? Ikutlah aku. Seorang pengikut Yesus, agamanya pasti Kristen, saudara. Tapi seorang beragama Kristen belum tentu pengikut Yesus. Karena itu dalam Alkitab seringkali ketika orang menerima Yesus, ia akan dipanggil anak-anak Allah, saudaraku. Ya, anak Allah itu artinya apa, saudara? Ahli waris kerajaan Allah. Itu artinya. Makanya anak-anak Allah itu agamanya pasti Kristen. Tapi orang beragama Kristen belum tentu anak Allah. Pastikan diri saudara bahwa saudara adalah pengikut Yesus atau anak Allah itu, saudaraku. Ya. Nah saudaraku, apa yang dikatakan Petrus? Kita kembali kepada Alkitab tadi. Ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Demikian. Petrus berkata demikian kepada Kornelius. Tentang dialah. Tentang Yesuslah. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semua nabi bersaksi tentang Yesus. Apa yang disaksikan? Barang siapa percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Saudara, apapun agama saudara, apapun perintah agama saudara, apa yang saudara cari, saya yakin saudara membutuhkan pengampunan dosa. Sebab tanpa pengampunan manusia akan masuk neraka. Tanpa pengampunan manusia akan binasa. Tanpa pengampunan manusia akan menderita di alam baka. Oleh sebab itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mengutus Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya dan mau menerima Dia. Karena itu, Petrus berkata, semua nabi bersaksi tentang Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Saya bisa bayangkan, seandainya Kornelius ini menolak
Yesus, sekalipun dia saleh, ya, takut akan Allah, banyak bersedekah, rajin berdoa, bahkan terkenal baik dan tulus hatinya. Kalau dia tidak menerima Yesus, maka pengampunan tidak berlaku baginya. Itu sebabnya, saudaraku, Injil memberitakan tentang kabar pengampunan. Injil itu kabar baik, saudaraku, bukan kabar jahat. Ya, Injil itu adalah kabar kebaikan dari Allah, Sang Pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Agar setiap manusia menerima cara atau jalan yang dibuat Allah supaya dapat pengampunan dosa dan masuk ke sorga. Dia harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya dikatakan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, namanya adalah Yesus. Ini nama yang dipesan, saudaraku. Ketika malaikat mengunjungi Maria, dia berkata, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara tahu artinya Yesus? Yesus itu artinya juru selamat. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hendak itu artinya penekanan. Meskipun Maria sebagai ibu Yesus, dia tidak boleh memberi nama anak itu dengan nama yang sesuka-suka hatinya. Namanya harus Yesus, yang artinya juru selamat. Karena itu di dalam Injil Yohanes 17, Yesus berdoa dan tercatat di sana. Yesus berkata begini, dia memanggil Allah itu dengan panggilan Bapa. Bapa, aku sudah memperkenalkan namamu yang kau titipkan kepadaku kepada mereka. Nama Allah kita itu adalah Yesus, yang artinya juru selamat. Oleh karena itu, saudaraku, ini sebuah kesempatan besar. Ya, saudaraku, jangan saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, saudaraku, karena hanya di dalam kasih Tuhan Yesus kita akan mengenal anugerah Allah yang besar, yang menebus dosa setiap orang percaya, yang menyelamatkan, yang memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara tidak usah takut. Saudara cukup menerima saja. Ketika Kornelius mendengarkan perkataan Petrus, turunlah Roh Kudus mengurapi dia, saudara. Nah, ini penting. Seringkali orang takut untuk menerima Yesus. Takut dikucilkan, takut dibilang ini, dibilang itu. Ya, takut terbuang dari keluarga. Saudara tidak perlu takut. Ya, saudaraku. Karena kita di alam sana itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menolong saudara. Tidak ada, saudaraku. Ini adalah sebuah kesempatan, saudara. Nah, ketika Kornelius mendengar perkataan Petrus, turunlah Roh Kudus. Kenapa harus turun Roh Kudus, saudaraku? Roh Kudus adalah penolong. Itu adalah karya Allah untuk menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, mengajar kepada kita. Ya, saudaraku, saya percaya kalau saudara saat ini menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dengan mengundang Dia masuk dalam hati saudara menjadi raja dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan dibebaskan dari rasa takut. Saya percaya saudara akan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan itulah yang membuat sukacita saudara sepanjang umur hidup saudara. Karena ada jaminan keselamatan buat hidup saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari setelah saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, jangan tunda-tunda waktu. Ya. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Agar saudara tidak binasa, terimalah Yesus.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.